Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih, wa an yufaqqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal 'arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah. Dan kita masih pembahasan syarat-syarat tayammum. Sekarang kita masuk ke syarat yang nomor 4. Ya, syarat yang keberapa? Yang nomor 4. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja membaca apa yang dikatakan oleh penulis di sini, syarat tayammum yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Syurutut tayammum wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat tayammum yang keempat adalah tanahnya tersebut tidak bercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Wal ma'na anna ar-rabi'a min syurutit tayammum. Maksudnya adalah kaunut turabil mutayammami bihi khalisan. Tanah yang digunakan atau debu yang digunakan untuk bertayammum harus debu yang murni. Apa itu maksudnya debu yang murni? Bi alla yukhalitahu daqiqun aw jissun aw nahwuhuma walau qalilan, yaitu debu atau tanah yang tidak bercampur dengan tepung daqiq atau jissun atau seperti gipsum, ya, atau yang semisalnya meskipun qalilan, meskipun itu sedikit. Kenapa kok tidak boleh kita menggunakan tanah yang sudah bercampur dengan benda lain? Li'annahu yamna'u wusulat turab ila jami'il udwi. Karena kalau tanah tersebut atau debu tersebut sudah tidak lagi murni, tidak murni debu, bercampur dengan yang lain seperti tepung atau bedak atau yang lain, maka ketika kita mengusap anggota tayammum, ada anggota tayammum yang tidak terusap dengan sempurna. Karena terusap gara-gara, tertutup gara-gara apa? Tepung tadi atau bedak. Ya. Sehingga harus menggunakan menggunakan tanah atau debu yang betul-betul murni. Syarat yang kelima, wa an yaqsidahu ay annal khamis min syurutit tayammum qasdul mutayammimi at-turaba bin naqli walau bi fi'li ghairihi bi idni. Yang kedua, orang yang bertayammum memang dia niat untuk mengambil tanah, niat untuk bertayammum. Karena tayammum secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja. Jadi kalau kita tidak menyengaja untuk bertayammum, seperti ada orang misalnya lagi nyangkul tanah, lagi nyangkul nih, ya,
atau lagi ngapain lah, atau dia kena debu, nggak sengaja kena debu, terus dia mau tayamum, dia bilang apa? Ya udahlah, tadi kan udah kena debu, nggak sengaja kena debu, ya sudah cukup bagi saya tayamum begini saja. Maka ini tidak sah, karena ketika debu tadi mengenai wajah dan kedua tangannya, di situ dia belum berniat untuk tayamum. Faham enggak? Paham enggak, Anwar? Nanti enggak, Pak? Nanti ya. Ya, kalau kita lagi jalan, tahu-tahu kena debu. Terus kita mau wudu, wah enggak ada air, maka tayamum. Terus kita bilang, "Oh ya udah, tadi kan saya kena debu. Wis sekalian aja, enggak perlu tayamum lagi." Enggak sah. Karena ketika tanah atau debu tadi mengenai anggota tayamum kita, saat itu kita belum berniat. Maka tidak sah tayamumnya. Lah, kalau ditayamumin boleh enggak? Ditayamumin. Ada diwuduin, nah sekarang ditayamumin. Gimana? Boleh apa enggak? Makanya qasdul mutayammim at-turab bin naql walau bi fi'li ghairihi bi idnihi. Boleh asalkan dengan izin. Misal nih, Anwar, enggak ada air nih Anwar. Tolong tayamumin saya. Saya enggak apa-apa, saya sehat-sehat saja. Enggak sakit, enggak apa, saya fine-fine saja. Tapi saya lagi mager misalnya. Minta tolong Anwar, tolong tayamumin saya. Ambil tanah debu. Debu ambil taruh dalam tisu, bawa ke sini. Sultan. Tolong Anwar. Ya Zat, ya dah. Bismillah. Saya niat tayamum dan saya mengizinkan Anwar untuk mentayamumi saya. Anwar, tayamumin Anwar. Tepuk sekali tangan, terus wajah. Saya ditayamumin sama Anwar. Sah tayamumnya? Sah. Asalkan dengan izin dari saya. Dan juga yang berniat saya, bukan Anwar. Anwar hanya mewakili saya untuk mengambil tanah atau debu. Sedangkan yang berniat tayamum itu saya. Maka boleh, tayamumnya sah. Walau sabiyan au kafiran au haidan inda ramli. Meskipun yang menjadi wakil untuk ngambil tanah tadi adalah anak kecil atau orang kafir. Orang kafir menjadi mentayamumkan kita boleh. Ya, atau perempuan yang haid. Boleh. Tapi yang ditayamumkan tentu perempuan juga. Ya, kalau yang ditayamumkan laki-laki ya batal nanti jadinya. Karena kan pembatal tayamum apa saja membatalkan wudu. Ya, maka kalau perempuan haid mentayamumkan perempuan lain sah, asalkan dengan izinnya. Wala budda min niyatil adin. Jadi harus orang yang ditayamumin tadi dia harus berniat tayamum. Sedangkan orang yang mewakili dia mengambil tanah kayak Anwar tadi hanya sebagai wakil dalam mengambil tanah atau mengambil debu. Syarat yang keenam, an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Al muradu bi darbataini an-naqlatan. Syarat yang keenam harus mengusap ya. Tayamum enggak ada disiram pakai tanah, enggak ada. Tayamum itu mengusap doang, bukan menyiram wajah pakai tanah. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Pukulan di sini bukan begini. Harus bunyi, enggak. Pukul itu meskipun enggak berbunyi, yang penting mengambil tanah. Nah, sudah. Enggak mesti harus ada bunyinya gitu, enggak mesti. Ambil tanah aja gini. Nah, cukup. Minimal 2 kali. Wal ma'na anna sadisa min syurutit tayammum kaunul mashi fil wajhi wal yadaini binaqlataini la aqal. Minimal mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali mengambil tanah, naqlatain. 1 untuk wajah, 1 lagi untuk tangan. Minimal 2. Berarti kalau kurang dari 2 tayamumnya tidak sah.
Oke, kalau kurang dari 2, tayamumnya tidak sah. Kalau lebih dari 2, boleh, makruh. Wa tukrahu ziyadah alaihima, enggak boleh lebih dari 2. Enggak boleh lebih dari 2 naklatain, 2 pukulan atau 2 pengambilan. 1 wajah, 1 lagi untuk tangan, kedua tangan. Makruh kalau kapan? In hasala isti'abul mahalli bihima fa illam yahsul wajabat az-ziyadah. Makruh kalau dengan 2 kali pengambilan tanah, 2 kali pukulan itu sudah mencukupi, sudah mengusap semua wajah dan sudah mengusap kedua tangan sampai siku. Kalau udah cukup, ambil lagi, makruh. Tapi kalau dengan 2 pukulan tadi masih ada bagian yang belum terkena sapuan tayamum, maka hukumnya apa ngambil tanah lagi? Wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan tayamum itu sekali apa 2 kali? Sekali saja, Pak. Ya, sekali. Enggak ada tayamum itu 3 kali kayak wudu, enggak ada. Ya. Tayamum hanya 1 kali saja. Kalau tayamum 3 kali kan repot wajah kita ya. Jadinya nanti maskeran tanah nanti. Maskeran debu ya. Cukup sekali aja. Syarat yang ke-7. Wa an yuzilan najasata awalan. Harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Wal ma'na anna sabi'a min syurutit tayammum. Syarat yang ke-7 dari syarat tayamum adalah izalatu najasatil badanil ghair al ma'fuwi anha qablahu. Nah, syarat tayamum lagi, sebelum kita bertayamum, kata ulama di sini, harus kita membersihkan najis terlebih dahulu yang ada di tubuh. Najis yang tidak dimaafkan. Berarti kebalikannya, kalau najisnya itu dimaafkan, maka tidak perlu dibersihkan. Apa contohnya najis yang dimaafkan? Seperti darah yang sedikit, atau nanah yang sedikit, muntah yang sedikit, atau kotoran sedikit banget. Ya, itu dimaafkan. Tapi kalau darahnya banyak, misalnya kita habis ngapain? Habis motong ayam, ya itu darahnya banyak tuh, sini banyak darah. Mau tayamum, nggak ada air, mau tayamum, gimana? Najis bisa nggak dibersihkan dengan tayamum? Nggak bisa. Membersihkan najis harus pakai air. Kalau ada air sedikit, nah kemarin kita bilang kan, ada air sedikit. Badan kita penuh darah. Ini air buat tayamum, air buat wudu atau kita pakai buat bersihin najis. Nah, ini kemarin nih. Buat apa? Bersihkan najis. Bersihkan najis karena air cuma sedikit. Oh, ini air cuma cukup buat bersihin najis karena tangan kita penuh darah. Udah pakai air ini buat bersihin najis. Karena izalatun najasah tidak bisa diwakili dengan tayamum, tidak bisa. Udah pakai air ini. Habis tat airnya. Terus gimana mau wudu? Tayamum. Lah, yang muskilahnya, yang masalahnya kalau tidak ada air sama sekali. Tangan kita berdarah-darah habis motong ayam. Mau membersihkan najis nggak ada air. Mau wudu nggak ada air. Nah, gimana caranya? Lihat apa kata ulama di sini. Kalau ada najis di badan, maka harus dibersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. In amkanat izalatuha. Kalau memungkinkan untuk dibersihkan, artinya ada air. Wa illa, kalau tidak ada air, fayasihu tayammumuhu ma'aha inda Ibni Hajar. Wa yusalli salata faqid. Tayamum saja kata Ibnu Hajar, wajib tayamum, meskipun di tangannya ada najis, wajib tayamum. Terus ngapain? Sholat. Oh, alhamdulillah, sholat.
Selesai sholat, nanti kalau nemu air, maka bersihkan najisnya, wudu, ulangi sholatnya. Kalau kata Imam Romli, oh ada najis di tangan, mau wudu nggak ada air, nggak bisa membersihkan najis dengan tanah, nggak bisa. Maka kata Imam Romli, nggak boleh tayamum, tidak wajib tayamum, langsung sholat orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, tapi nanti wajib diulang. Jadi intinya sama-sama harus diulang. Paham ya? Sama-sama harus diulang. Cuman bedanya Ibnu Hajar sah tayamumnya. Meskipun tangannya ada darah atau ada najis, dia tayamum, sah tayamumnya. Cuman kalau buat sholatnya apa nanti harus diulang. Dia sholat hanya sekedar untuk menghormati waktu sholat. Sholat lihormatil waqt. Tapi wajib diulang. Yang kedelapan, syarat yang kedelapan, wa an yajtahida fil qiblah qablahu. Harus mencari arah kiblat sebelum tayamum. Ini syaratnya. Artinya apa? Artinya apa? Hah? Ya, Fatih. Artinya apa, Fatih? Sebelum tayamum kita harus mencari arah kiblat terlebih dahulu. Berarti kalau tayamum sebelum itu sah apa tidak? Tidak sah. Wal makna anna tsamin min syurutit tayammum al-ijtihad fil qiblah inda adamil ilmi biha qablahu. Syarat yang kedelapan dari syarat tayamum adalah kita berusaha mencari arah kiblat ketika kita tidak tahu di mana arah kiblat, berijtihad. Contohnya apa? Kalau kita ini nggak tahu arah kiblat pas di mana, Pak? Pas di mana kita mau sholat tapi nggak tahu arah kiblat? Di gurun pasir atau pas naik gunung ya saja? Naik gunung tahu arah kiblat biasanya. Ketika naik anak-anak sapala, santri pencipta alam atau siapalah yang naik gunung, itu ketika di atas gunung tadi biasanya tahu nggak arah kiblat kemana? Nggak tahu kan? Biasanya pakai apa? Berarti ijtihadnya pakai kompas misalnya, kompas, atau ijtihadnya melihat arah matahari terbit. Itu ijtihad. Jangan langsung main sholat saja, Allahu Akbar, mana kiblatnya? Nggak tahu, pokoknya wes yakin, ya nggak bisa begitu. Nggak boleh. Kalau ada orang sholat langsung gitu aja tanpa berijtihad terlebih dahulu, ternyata benar kiblatnya ke situ benar, sholatnya sah apa tidak? Tidak sah, tetap tidak sah. Jadi harus ijtihad dulu, ijtihad, ya, berijtihad sebelum tayamum. Ijtihad dulu. Tapi kalau tayamumnya di sini udah jelas kiblatnya ke sini, maka udah jelas ya, aman. Yang kalau nggak tahu, nah kita nggak tahu arah kiblat kemana, mana arah kiblat nggak tahu. Mau tayamum, kira-kira dulu mana arah kiblat kira-kira. Pakai insting, jangan pakai insting, pakai kompas. Atau di HP sekarang udah ada itu ya, udah ada aplikasi arah kiblat kemana di HP. Atau kompas, atau lihat matahari terbenam di mana, barat mana barat. Misalnya gitu. Berijtihad kira-kira semampunya. Kalau habis sholat, terus sholat zuhur ke sana, ijtihad ke sana. Pas asar ijtihad lagi, ijtihad lagi. Oh, ternyata ke sana. Ke sana ternyata kiblatnya. Lah, yang zuhur tadi bagaimana? Sah. Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Ya, jadi ijtihad. Tapi kalau tadi habis sholat zuhur, kita kan kesana kiblatnya ke sana. Sholat zuhur, habis sholat zuhur belum waktu asar, terus ketemu orang. Tadi Anda kemana sholatnya, Pak? Ke sana. Oh salah, Pak, kiblat ke sana, Pak. Oh iya toh, iya. Berarti sholatnya tidak sah karena belum ijtihad yang kedua, belum. Paham nggak? Saya ulang.
Tadi saya sholat zuhur ijtihad nih, cari kiblat mana kiblat nih ya. Nah, saya telah berijtihad, saya kemungkinan besar berpendapat kiblat ke sana. Sholat zuhur saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Pas azan asar, saya wajib ijtihad lagi. Mana kiblat nih? Ternyata ijtihad saya yang kedua menganggap kiblat ke sana. Udah, sholat ke sana. Yang tadi batal apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad. Itu kasus pertama. Kalau kasus yang kedua gini, saya ijtihad cari mana kiblat kira-kira kemana? Ke sana. Habis sholat zuhur, sebelum sholat asar, saya dikasih tahu, Pak, tadi Bapak sholat kemana? Situ. Oh Pak, salah, kiblat bukan ke sana, tapi ke sono. Onde mande. Sah sholat saya? Tidak sah. Ulang. Diulang. Karena la ibrata bi dhanni idza tabayyana khata'u. Tidak sah dzon yang tadi, perkiraan yang tadi kalau terbukti salah. Paham enggak? Ini kamu penting nih kalau harus tahu ijtihad bagaimana. Lah, sebelum kita tayamum ijtihad dulu. Kemana arah kiblat? Ke sana, bismillah. Baru tayamum. Fala yasihhu tayammum qabla al-ijtihad. Tidak sah tayamum sebelum ijtihad. Wa hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli faqala bi'adamil ishtirat. Kata Ibnu Hajar, wajib kita mencari dulu arah kiblat sebelum tayamum. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Imam Ar-Ramli, itu tidak perlu. Langsung tayamum aja, habis tayamum baru cari arah kiblat boleh. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana kalian? Imam Ramli. Yang paling gampang, Ustaz. Terus lost doll. Ya. Terusin aja. Kesembilan, wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Nah, tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, kalau siapa namanya ini? Mas siapa? Bakir ya? Bakir ini. Siapa namanya? Habib. Nah, kalau Mas Habib tayamum sekarang untuk sholat isya, tidak sah tayamumnya. Karena tayamum itu harus setelah masuk waktu sholat. Kenapa? Karena tayamum adalah toharoh yang darurat. Dan tidak ada darurat sebelum masuk waktu sholat. Al-ma'na anna tasi'a min syurutit tayammum. Syarat yang ke-9 dari syarat tayamum adalah wuqu'uhu ba'da yaqini aw dhanni dukhulil waqtis shalah allati yuridu fi'laha bihi. Ya tadi. Dia harus yakin sudah masuk waktu salat atau dhann, sudah masuk waktu salat yang ingin dia kerjakan. Nah, wa yadkhulu waqtu tsaniyah fi jam' taqdim bi fi'lil ula. Kalau ada orang mau sholat jamak takdim, jamak sholat maghrib dan sholat isya, jamak takdim. Pertanyaan saya, kapan masuk waktu jamak takdim? Kapan masuk waktu sholat yang kedua? Iya Pak. Jadi saya mau sholat zuhur lagi, maghrib dan isya di waktu maghrib. Kapan masuk waktu isya? Kapan? Setelah selesai sholat yang pertama atau maghrib. Jadi kalau saya mau tayamum untuk sholat maghrib, habis sholat maghrib selesai, baru saya tayamum lagi untuk sholat yang kedua isya. Jadi tayamumnya 2 kali, nggak cukup sekali. Paham? Fayatayammamu laha ats-tsaniyah ba'daha la qablaha. Maka bertayamum untuk sholat yang kedua itu setelah selesai sholat yang pertama, bukan sebelumnya. Walau dakhala waqtuha ay ats-tsaniyah qabla fi'liha batala tayammumuhu. Nah ini gini. Waktu maghrib kan sebentar ya deh. Ya. Ahlan wa sahlan Mas siapa namanya? Fadil. Faiq, mutaakhir, la ba's.
Sholat maghrib itu kan waktunya sebentar ya, sekitar cuman 30 sampai 40 menit. Jadi begini, saya niat jamak takdim, tapi jamak takdimnya di waktu maghrib, maghribnya mepet isya. Ya, saya niat jamak takdim maghrib dan isya. Cuman saya menjamaknya udah mepet waktu isya, kira-kira 5 menit lagi azan isya. Saya tayamum. Oke, tayamum untuk maghrib. Bismillah, tayamum. Salat saya, salat maghrib, Allahu Akbar. Selesai maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya mau salat isya, tayamum lagi, Bismillah. Habis tayamum, mau salat isya, azan isya. Ya, habis tayamum, baru mau sholat isya, azan isya beneran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya. Tayamum yang tadi saya kerjain sah apa enggak? Ya. Tidak, Pak. Kenapa? Tadi kan saya niatnya untuk menjamak isya dan maghrib di waktu maghrib. Sebelum saya sholat isya, udah azan isya, maka takdimnya batal. Bukan jamak takdim dari dia. Sudah batal takdimnya. Kenapa? Karena kan harusnya jamak takdim itu mengerjakan waktu isya di waktu maghrib. Tapi ketika saya mau mengerjakan isya, udah azan isya. Jadi saya sholat isya di waktunya. Maka tayamum saya tadi yang pertama tidak sah, ulang tayamum lagi. Jelas tum. Yang maghrib sah, Pak. Yang isya tidak sah. Karena saya tayamumnya sebelum masuk isya, karena azan isya sudah berkumandang. Wa tayammum lil faitah waqta tadzakkuriha wa la yasihhu tayammum lil mandhurah al muta'alliqah bi waqtin qabla dukhulihi. Jadi kalau sholat yang terlewat waktunya, kalian adik-adik pernah nggak lupa sholat? Pernah nggak lupa sholat? Jangan sering, astagfirullah, sering. Jangan sering, lupa. Sesekali lupa. Misalnya udah maghrib, iya tadi lupa sholat zuhur masalah. Tadi lupa sholat zuhur. Lupa beneran, bukan dilupa-lupain. Lupa beneran. Ya, astagfirullah, iya tadi belum sholat zuhur. Ingatnya kapan ingatnya? Sekarang ingatnya. Sekarang, habis maghrib baru ingat. Terus gimana mau tayamum? Langsung tayamum. Karena sholat yang kelewat itu masuk waktunya ketika apa? Ingat. Langsung tayamum saat itu juga. Man nasya an sholatin man nasya sholatan au nasyaha fal yusolliha idza dzakara apa? Astagfirullah. Ya itulah. Hadisnya enggak hafal saya. Man kata au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Nah. Baik, jadi kalau kamu lupa sholat subuh lagi. Sholat zuhur tadi lupa, maka tayamum ketika ingat tayamum. Apa? Kalau apa? Kalau ada air ya pakai air, selesai masalah. Ya. Idza wajadal ma'a wujidal ma' batalat tayammum. Dan tidak boleh tayamum untuk sholat nazar yang berkaitan dengan waktu sebelum masuk waktunya. Ya sama. Ya, saya bernazar untuk sholat duha. Saya nazar untuk sholat duha. Kapan saya boleh tayamum? Ketika waktu duha sudah masuk. Kapan duha masuknya, Pak? Duha ke jam berapa duha, Pak? Syuruk jam berapa? Setinggi tombak. Jadi kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Itu waktu duha. Maka kalau kita bernazar untuk sholat duha, ya tayamumnya kapan? Setelah masuk waktu duha. Kalau bernazar untuk sholat witir, kapan masuk witir? Kapan masuk waktu witir? Setelah sholat isya. Baru tayamum untuk sholat witir. Lah sekarang
wa yatayammamu li salatil janazah ba'da aqalli ghuslil mayyit wa yukrahu qabla takfin. Apa hukum salat jenazah? Fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Kalau salat jenazah boleh nggak kita berhadas? Nggak boleh, nggak boleh. Salat jenazah harus suci juga, harus wudhu dulu, atau nggak ada harus tayamum. Lah pertanyaannya, kapan masuk waktu salat jenazah? Kan tadi kalau tayamum syaratnya harus masuk waktu salat. Pertanyaannya, kita mau salat jenazah. Kapan masuk waktu salat jenazah? Kapan? Kapan adik-adik? Pas mayatnya mati, ya mayat memang mati. Kapan masuk waktu salat jenazah? Ketika jenazah sudah disucikan, baru masuk salat. Sudah masuk waktu salat jenazah. Si mayit sudah disucikan, entah itu dimandikan atau ditayamumkan, boleh. Kalau sudah ditayamumkan, baru sudah masuk waktu sholat jenazah, baru tayamum. Lebih afdolnya kapan? Setelah dikafani. Ya, lebih afdolnya setelah dikafani. Kalau habis dimandikan atau ditayamumkan terus kita tayamum, hukumnya makruh. Kenapa? Belum dikafani. Tapi sudah boleh. Cuman kalau dikafankan dulu baru kita tayamum atau wudu, itu hukumnya bahwa itu afdol, lebih afdol. Jadi tidak boleh bersuci untuk orang yang mau sholat jenazah sebelum mayit disucikan, baik dengan dimandikan atau dengan ditayamumkan. Kalau untuk sunnah muakkad, ya tadi sama ya, setelah masuknya waktu sholat. Dan untuk sunnah yang karena sebab, yaitu setelah terjadinya sebab. Apa Mas Habib ya? Bagus, pertanyaan bagus. Taib, kalau memandikan jenazah gak tahu ya? Dimandikan ya, gampang. Pernah coba? Pernah praktek nggak? Nah, nanti sama masa praktek ya. Memandikan jenazah. Lah, kalau nggak ada air, gimana cara mentayamumkan jenazah? Gimana? Sama kayak wudu, sama kayak kita mau sholat. Cukup dengan wajah dan kedua tangan, selesai. Begitu caranya, sama. Karena anggota tayamum cuman dua, wajah dan kedua tangan. Jadi nggak perlu Pak kalau mentayamumkan jenazah badannya dikasih tanah semua, ya nggak perlu. Yang rebut tangannya jenazahnya apa tangannya Kita, iya, kan dia udah mati Pak. Dia udah mati kalau dia tayamum, iya, udah mati. Oke, yang megangin kita gitu ya. Udah kita aja kita. Iya. Ini ada jenazah nih melintang ya. Saya yang tayamumin, ambil. Ustadz dia nggak berniat. Gimana mau dia udah mati ya? Iya. Kita yang memandikan, maaf, yang mengurusi jenazah kita yang tayamumin. Sudah tayamum, selesai. Baru kita tayamum untuk sholat jenazah. Gitu caranya Mas Habib ya. Nggak perlu pula kamu ambil tanah terus giniin semua ke badan. Kotor jadi. Oke. Kemudian, lah kalau sholat sunnah karena sebab, aduh dabel pula. Contohnya apa? Sholat sunnah karena sebab. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Coba, jangan coba ya. Coba tadi siapa? Faik ya. Faik tadi kan? Ya. Tadi kamu dari luar kan? Masuk masjid. Disunahkan kamu sebelum duduk sholat 2 rakaat dulu. Disunahkan. Oke. Terus kamu udah sholat keluar lagi, masuk lagi, sholat lagi. Kenapa kamu sholat? Kenapa Faik sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Kenapa Faik sholat tahiyatul masjid? Kenapa? Gara-gara masuk masjid.
Iya. Jadi masuk masjid nih, ambil buku, keluar. Masuk lagi, sholat lagi. Kapan? Meskipun bolak-balik, masuk keluar. Karena apa? Sholat tahiyatul masjid gara-gara masuk masjid. Nah pertanyaannya, kapan kamu tayamum untuk tahiyatul masjid? Gak ada air nih, kapan? Setelah masuk masjid. Jangan di luar. Oh saya mau ke masjid, mau tahiyatul masjid, tayamum dulu. Nggak sah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid masuk waktunya ketika sudah masuk masjid. Jadi kamu bawa tanah dulu dari luar. Bawa tanah, debu, masuk masjid. Bismillah. Masuk. Sebelum sholat, tayamum dulu. Kalau nggak ada air ya, kita bicara kalau nggak ada air, tayamum. Atau di sini nggak ada debu, alhamdulillah bersih di sini. Nggak ada debu. Nggak bisa tayamum di sini. Bawa tanah dari luar, masuk dulu, baru tayamum. Jangan di luar tayamum dulu baru masuk. Nggak sah. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu waktunya masuk ketika sudah masuk masjid. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ya, Apa? tahiyatul masjid itu dia keluar sebentar, itu akhirnya tahiyatul masjid yang pertama gugur untuk mengulang yang kedua. Iya. Dia keluarnya sebentar. Sebentar. Jadi kita tahiyatul masjid nih. Sudah, terus kita lupa tadi ngambil jaket, keluar nih ambil jaket. Jaket atau tas. Iya, lupa. Masuk, ambil jaket, masuk lagi. Sunnah lagi tahiyatul masjid. Kenapa? Karena masuk masjid. Masuk masjid. Ulang lagi tahiyatul masjid. Begitu, Allah a'lam bishawab. Satu sholat, dua niat sama sekalian sholat apa itu ntar habis wudu mau Ya. Jadi niatnya adalah sholat sunnah wudu dan itu sudah terhitung tahiyat. Kenapa? Yang penting apa fungsi tahiyatul masjid? Yang penting kita masuk masjid jangan duduk, tapi sholat dulu. Mau itu sholat langsung sholat fardu, kayak kita terlambat imam udah sholat nih, sholat masjid udah imam, kita terlambat langsung sholat kan, kita nggak duduk kan tadi? Itu sudah terhitung, sudah gugur permintaan tahiyatul masjid. Atau mau sholat sunnah wudu, ya udah kita sholat sunnah wudu 2 rakaat, itu sudah terhitung juga tahiyatul masjid. Yang penting tadi sebelum duduk sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Iya Pak, sama-sama. Begitu. Semoga bermanfaat. Ya, Ustaz Asna, fadhal. Wallahu alam, sepaham saya Ustaz, sholat syuruk itu ya sholat duha. Karena ketika matahari sudah terbit. Nah, kalau sholat duha itu memang sesudah matahari terbit itu sudah boleh. Cuman afdolnya kita akhirkan sampai setinggi tombak. Itu mulainya. Saya dulu. Mikir saya. Oh itu waktu terlarang Ustaz, ma'dziratan. Waktu terlarang ya. Waktu terlarang, sahih. Ya salah. Jadi waktu syuruk itu sama dengan duha. Jadi kalau matahari terbit itu kan waktu terlarang Ustaz ya. Maka tunggu sampai setinggi tombak 15 menit pasca matahari terbit, maka sudah masuk waktu duha. Dan afdolnya duha ya pertengahan siang, jam 9 gitu. Jam 10. Saya pernah mendengar apabila kita tidak sholat duha, sholat syuruk 2 rakaat itu bisa untuk menggantikan sholat duha, itu benar? Ya tadi sholat syuruk itu sejatinya sholat duha setahu saya. Karena kan sholat syuruk itu setelah matahari terbit kan. Matahari terbit kan kita belum mulai sholat nih karena itu waktu terlarang. Tunggu sampai 15 menit setelah itu baru kita sholat duha. Sebenarnya sholat syuruk itu kan dimulai dengan jamaah sholat subuh. Ya, sholat jamaah dulu, terus diam di masjid sampai matahari terbit. Itu yang syuruk. Tapi yang dua kan tidak harus jamaah. Oh ya. Tapi waktunya sama gitu ya Pak ya. Waktunya sama. Apa? Sama sebenarnya. Sama. Cuman tadi ya kalau syuruk itu kita memang dari subuh di masjid. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena tadi kata Bapak tadi benar. Ya, kita kalau syuruk itu kan sholat subuh dulu. Nggak pulang dulu ke rumah kan.
Kalau duha tadi bisa kita pulang sholat duha. Tapi secara waktu sama. Secara waktu sama. Makanya saya paham saya wallahu alam yaitu syuruk itu sama dengan duha sebenarnya. Sama. Begitu? Ada lagi? Tamam, adik-adik paham insyaallah ya? Paham. Pahamnya muka-muka gak kasih gitu. Baik, jika tidak ada lagi, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah baca, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.